Semain song mata kaji, semain seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung, NIM 23419004, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Negeri Islam Dato Karama Palu. Di sini saya akan membahas tentang modernisasi Islam di Indonesia. Modernisasi Islam di Indonesia merupakan proses perubahan dan pembaharuan pemikiran serta praktik keagamaan umat Islam di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Proses ini telah berlangsung sejak abad ke-19 dan terus berkembang hingga hari ini. Modernisasi Islam di Indonesia muncul karena beberapa faktor. Pertama, karena faktor penjajahan kolonial yang memperkenalkan pendidikan dan teknologi barat. Kedua, keterlambatan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, dan politik di bidang dunia barat dibandingkan dunia barat. Ketiga, kontak dengan dunia luar, terutama dengan Timur Tengah dan Eropa. Kebutuhan akan pembaharuan dalam memahami ajaran Islam yang dinilai masih tradisional dan kaku pada saat itu. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh penting modernisasi Islam di Indonesia. Beberapa tokoh-tokoh penting Islam yang memiliki pengaruh besar, antara lainnya pertama yaitu Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah di tahun 1912, menekankan pentingnya pendidikan modern, ilmu pengetahuan, dan ijtihad pemikiran rasional dalam Islam. Mengkritik praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah, inovasi tanpa dasar. Kemudian kedua yaitu tokoh yang paling penting yaitu Haji Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, menggabungkan pemikiran Islam tradisional, pesantren, dan semangat kebangsaan dan pembaharuan sosial. Kemudian ketiga yaitu Muhammad Natsir, tokoh masyhur cendekiawan muslim modernis, memperjuangkan integrasi antara Islam dan negara modern serta pentingnya demokrasi. Kemudian aspek-aspek modernisasi Islam ini di Indonesia tidak hanya soal pemikiran, tapi juga mencakup sebagai aspek kehidupan. Didikan sekolah-sekolah Islam modern seperti madrasah, sekolah Muhammadiyah, dan pesantren modern. Kurikulum mencakup pelajaran umum dan agama secara seimbang. Pemikiran muncul, pemikiran rasional dan Islam. Penekanan pada ijtihad, kebebasan berpikir, dan interpretasi ajaran Islam sesuai konteks zaman. Organisasi keagamaan, lahirnya ormas-ormas Islam modern seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad yang memperjuangkan pembaharuan dan pendidikan. Kemudian ada juga organisasi tradisional seperti Nahdlatul Ulama yaitu NU yang perlahan juga melakukan modernisasi dalam banyak hal bidang. Peran perempuan, kesadaran gender, dan hak-hak perempuan dalam Islam diperjuangkan. Perempuan didorong untuk berpendidikan tinggi, berorganisasi, dan aktif di ruang publik. Teknologi dan media, dakwah dan penyebaran ajaran Islam melalui TV, radio, dan media sosial. Muncul ustazah modern dan akrab dengan gaya hidup kekinian. Itulah Islam modern. Kemudian adapun manfaat-manfaat tadi tentang Islam modern, kemudian ada juga tantangan-tantangan modernisasi. Walau banyak kemajuan, proses modernisasi Islam juga menghadap tantangan penolakan dari kelompok konservatif yang menilai modernisasi sebagai bentuk westerneris atau bentuk pembaharuan yang tidak bermutu. Timbullah perbedaan tajam antara kelompok tradisionalisme dan modernisasi dan fundamentalis. Inilah kelompok-kelompok masalah interpretasi ajaran Islam yang beragam sehingga kadang menimbulkan konflik internal umat Islam. Dampak positif modernisasi Islam
lebih inklusif, lebih baik lagi, lebih rasional lagi, dan terbuka terhadap ilmu dan budaya. Meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam. Kedua, perempuan muslim lebih aktif dan mandiri. Ketiga, terjadinya islamisasi, modernisasi, bukan sebaliknya, bukan sekedar modernitas Islam. Modernisasi Islam di Indonesia adalah proses penting dalam menjawab tantangan zaman. Ini bukan berarti meninggalkan ajaran Islam sepenuhnya, tapi justru mengkualitasasi nilai-nilai ajaran Islam seperti keadilan, ilmu, kemanusiaan, kemudian dalam konteks yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Melalui pendidikan, pemikiran terbuka, dan adaptasi teknologi pada saat ini, Islam di Indonesia terus berkembang sebagai agama yang dinamis, yang berkembang dan mampu membimbing umat di tengah perubahan global pada saat ini. Itulah modernisasi Islam dari sejarah awal modernisasi Islam hingga saat ini perkembangan pesatnya teknologi. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Audio Jungle.